Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di kebaktian pemberkatan dan peneguhan nikah gerejawi Gereja Reform Injili Indonesia. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026, Gereja Reform Injili Indonesia akan melakukan pemberkatan dan peneguhan nikah antara Hans Alnando dan Irene Giani. Perlu disampaikan bahwa pasangan yang akan menikah telah mengikuti kelas pembinaan pranikah sebanyak 11 kali, mengikuti konseling pribadi dengan hamba Tuhan sebanyak 3 kali, dan telah diumumkan sebanyak 3 kali berturut-turut di dalam Warta Jemaat Gereja Reform Injili Indonesia. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita persilakan Pendeta Ivan Raharjo untuk memimpin kebaktian pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari yang berbahagia ini kita akan segera melaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudara Hans Alnando dan Irene Giani. Kita akan memulai kebaktian kita pagi hari ini. Mempelai pria akan memasuki ruang ibadah dengan didampingi oleh segenap keluarganya. Sekarang kita akan menyambut mempelai wanita memasuki ruangan dengan didampingi oleh Papa tercinta. Saya mengundang hadirin sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai wanita memasuki ruang ibadah. Izinkan saya bertanya, siapakah yang akan menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria? Sugianto sebagai papanya Irene Giani menyerahkan putri saya Irene Giani kepada Han Alnando untuk diberkati pernikahan kudus ini.
Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah Saudara Hans Alnando dan Saudari Irene Giani kita akan mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang pertama, How Great Thou Art. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita akan menaikkan doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Bukan saja Engkau Allah yang menciptakan alam semesta yang begitu besar ini. Bukan saja Engkau menciptakan kami manusia. Engkau juga menebus dan menyelamatkan kami. Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan berikan panggilan yang mulia untuk hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh merayakan satu sukacita yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga besar Hans dan Irene, di mana Tuhan telah memberikan mereka satu sama lain untuk saling menopang, untuk saling menguatkan, menjadi saksi Kristus membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan yang hadir dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah dari Hans dan Irene, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap dari kami, Tuhan memberkati setiap keluarga besar, dan Tuhan memberkati pasangan yang akan menikah. Ketika kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kiranya pegang mereka, berikan kepada mereka firman-Mu dan roh-Mu dan kasih-Mu, sehingga Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka nanti. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk hadirin sekalian. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu nomor 2. Sebuah lagu yang menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa setiap
hal yang kita alami dalam hidup ini. Setiap langkah, setiap pengalaman, setiap kesulitan, setiap kebaikan, semuanya semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Grace Alone, kita nyanyikan bait pertamanya saja terlebih dahulu. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat Alkitab yang menjadi salah satu landasan pernikahan orang Kristen. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali menyanyikan lagu Grace Alone, kita nyanyikan bait keduanya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Every soul will long to reach, every heart we hope to reach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to grace, is only by His grace. Praise the Lord which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Saya akan kembali membacakan bagian firman yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saya mengambil bagian firman Tuhan dari Kolose pasal ketiga ayat 12 sampai 17. Kolose pasal ketiga ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan,
kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika kami diingatkan bahwa segala hal yang menjadi tawa, setiap duka yang menjadi suka, setiap gunung yang bisa kami lampaui, kami semua melihat itu sebagai anugerah Tuhan, pimpinan dan belas kasihan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ketika sebentar kami akan melihat bagaimana Tuhan mempersatukan Hans dan Irene dalam ikatan nikah suci. Kiranya Tuhan yang juga memberikan anugerah itu kepada mereka. Dan biarlah perkataan Kristus, firman Tuhan, diam di dalam hidup mereka, memimpin mereka, menjadi terang dalam langkah hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi pasangan yang menjalani pernikahan mereka di dalam anugerah Tuhan saja. Berkati perenungan firman Tuhan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hari ini bersyukur melihat apa yang sudah Tuhan pimpin dan sertai dalam kehidupan Hans dan Irene, boleh akhirnya kita sama-sama rayakan di dalam hari pernikahan suci ini. Adalah suatu sukacita Bapak Ibu sekalian bagi saya untuk diberikan kesempatan membimbing pasangan-pasangan muda yang akan menikah, khususnya yang seperti Hans dan Irene, karena melalui beberapa kali pertemuan dan percakapan premarital dengan kedua mempelai ini, saya melihat mereka berdua termasuk pasangan yang boleh dibilang baik-baik saja, ya, atau bahkan sangat baik, begitu. Secara karakter mereka berbeda, tetapi bisa saling melengkapi. Bukan berarti mereka nggak pernah ada masalah, bukan berarti mereka tidak pernah berantem. Tapi kalaupun mereka bersih tegang, mereka juga sudah terbiasa punya cara komunikasi yang baik dan bagaimana bisa menyelesaikan konflik yang ada. Ya, dan dengan hidup di Singapura, jam kerja di Singapura yang cukup menuntut pun mereka juga bukan pasangan yang kekurangan waktu untuk sering bertemu, sering ngobrol. Ya, karena kerjanya di perusahaan yang sama, begitu. Waktu ditanya bagaimana relasi dengan orang tua dan calon mertua, mereka bilang katanya ya papa mama kami sudah lama temenan, sudah lama kenal gitu ya dan seterusnya. Jadi wah ini apa saudara sekalian pasangan yang dalam persiapan pernikahannya itu betul-betul Tuhan anugerahi banyak hal. Ya, kalau ditanya apa kesulitan saya waktu bimbing mereka dalam persiapan pernikahan, ya justru karena kayaknya setelah 1-2 kali pertemuan saya nggak tahu mau nasihatin mereka apa lagi begitu. Karena ya karakter, bicara tentang perbedaan karakter sudah gitu ya, bicara tentang resolusi konflik sudah, ya, pekerjaan dan keuangan sudah gitu, orang tua dan mertua sudah, panggilan dan pelayanan sudah, ya sudah akhirnya setelah mau pertemuan yang ketiga ya sudah saya undang mereka saja makan malam ke rumah saya gitu ya. Supaya saya pikir mereka bisa bicara sama istri saya gitu ya. Lalu juga supaya mereka bisa sedikit melihat realita kehidupan pernikahan dengan 4 anak gitu ya. Sedikit itu. Tetapi saudara sekalian ya karena kita semua tahu begitu ya. Karena kita semua yang sudah menikah tahu bahwa mau sesiap apapun kita memasuki pernikahan, sebaik dan semendukung apapun situasi dan kondisi kita ketika memasuki pernikahan,
tetap pernikahan pasti banyak tantangan. Ya, hampir setiap pasangan yang menikah, Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan hari pernikahannya dengan sebaik mungkin. Ya, persiapkan diri dari entah itu dari sisi emosi, jiwa, begitu ya, juga secara rumah, ya, pekerjaan, keluarga besar, ya, dan juga untuk hari pernikahannya sendiri dipersiapkan. Ada foto pre-wedding, siapkan gedung acara, dekorasi ruangan, jas dan gaun pengantin, dan berbagai macam yang lain. Tapi kita harus mengingat bahwa hari pernikahan itu bukanlah garis akhir, bukanlah garis finish. Tetapi hari pemberkatan pernikahan bukanlah satu piala, trofi yang didapatkan karena mereka telah berhasil memenangkan, mempersiapkan semua dengan baik. Dar persiapan. Pertandingan perlombaan yang sesungguhnya baru dimulai sejak hari ini. Nah, maka jangan juga ya kita bersyukur dengan segala hal baik yang Tuhan berikan kepada Hans dan Irene, tetapi jangan kita berpikir bahwa keadaan atau kondisi kalian di hari ini akan tetap sama untuk seterusnya dalam pernikahan kalian nanti. Ya. Misalnya ya secara penampilan, ya hari ini kalian tampil sangat baik begitu kan, dan biasanya betul gitu ya, foto wedding, saudara sekalian, foto wedding itu akan jadi foto di mana kita paling kelihatan wow gitu kan. Nah, setelah itu biasanya downhill. Itu pengalaman pribadi gitu kan ya. Waktu lihat foto 10 tahun lalu, wah beda sekali begitu ya. Bukan hanya 10 tahun yang lalu, tetapi 15 kilo yang lalu gitu ya. Sudah nambah biasa beratnya setelah pernikahan. Nah, Hans dan Irene, orang yang kalian nikahi hari ini ya juga bukanlah orang yang sama loh yang nanti kalian akan temui 10 tahun dari sekarang. Bukan orang yang sama yang akan kalian temui 20 tahun dari sekarang. Tapi itu sebetulnya juga bukan hal yang jelek. Karena oleh anugerah Tuhan seharusnya memang kalian nanti dalam pernikahan ini menjadi orang yang berbeda dari yang sekarang. Bukan karena kalian berubah personalitinya, ya, tetapi karena di dalam pernikahan Tuhan akan terus mengenakan Kristus dalam diri kalian. Di hari pemberkatan nikah ini kalian mengenakan jas dan gaun pengantin ya, yang sudah dipersiapkan dengan baik dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi mulai hari ini jas dan gaun biasa cuma dipakai sekali ya. Jas mungkin bisa dipakai lagi tapi kalau masih muat begitu kan. Tapi biasanya ya hanya sekali hari ini. Tapi mulai hari inilah saudara sekalian, Tuhan akan mengenakan Kristus ya, di dalam diri Hans dan Irene hari demi hari melalui pernikahan mereka. Paulus mengatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Nah saudara, ini adalah karakter-karakter dari Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Ini bukanlah satu sifat karakter yang sekedar untuk hari pernikahan saudara sekalian. Ini karakter yang seperti Kristus yang Tuhan ingin kenakan kepada Hans dan Irene melalui pernikahan mereka. Ya. Belas kasihan atau compassion. Saudara, di dalam bahasa Grekanya ini betul-betul literally means itu apa ya, bowel, seperti perut gitu ya, seperti sesuatu yang keluar dari bagian bagian organ dalam seseorang gitu. Ya, seperti satu perasaan yang terdalam dari diri seseorang ketika dia melihat orang lain dan dalam hal ini melihat pasangannya. Nah, saudara, di dalam kita hidup di dunia ini, kita berjumpa dengan orang lain. Di dalam pernikahan kita diikat dengan satu orang lain yang kita akan terus temui sepanjang hari.
Pertanyaannya adalah apakah ketika kita melihat pasangan kita, kita memiliki compassion ini. Kita memiliki ikatan atau perasaan yang mendalam, ya, di mana kita itu peduli dengan pasangan kita. Kita passionate, kita peduli dengan, kita care dengan mereka. Dan ini sesuatu yang Tuhan didik kita khususnya secara khusus di dalam pernikahan, Bapak Ibu sekalian. Di dalam pernikahan, belas kasihan itu mengatakan, iya, saya bukan hanya melihat engkau sebagai pasanganku, tetapi aku melihat pergumulanmu. Aku melihat kesulitanmu dan aku peduli dengan engkau. Jadi compassion, saudara sekalian, itu artinya kita peduli, kita care, kita concern dengan well-being pasangan kita, peduli dengan pergumulan mereka. Ya. Terkadang saudara sekalian, pasangan bisa terlihat sopan, saling baik satu dengan yang lain, tetapi mungkin tanpa kepedulian antara satu dengan yang lain, tanpa compassion. Pasangan bisa sekedar menjadi dua orang yang dipersatukan, sekedar menjadi problem solver. Saling kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi apakah pasangan itu saling peduli? Peduli, ya, memikirkan tentang pasangannya, tentang kebutuhannya, tentang pergumulannya. Nah, saudara sekalian, compassion itu satu perasaan, ya, seperti kita itu bisa menanggung kesulitan bersama pasangan kita. Pasangan kita sedang susah, kita ikut susah. Itu compassion. Passion yang yang bersama-sama. Nah, kalau compassion itu adalah satu perasaan dalam hati kita, di mana kita peduli kepada pasangan kita, maka kebaikan atau kindness, tindakan yang muncul, yang keluar, hal konkret apa yang bisa saya lakukan bagi pasangan saya, yang bisa saya lakukan bagi pasangan saya. Ya. Jadi compassion dalam hati, perasaan, dinyatakan lewat kebaikan. Nah, ini sesuatu yang Tuhan latih saudara sekalian dalam diri manusia secara khusus lewat pernikahan. Ya, lewat pernikahan, karena kita seringkali bertemu dengan orang, ya, yang secara setiap hari ketemu, kadang kita bisa hilang karena sudah saking terbiasanya saudara sekalian, kita nggak lagi peduli sama pasangan kita. Nah, di sini Tuhan mau melatih kita untuk menjadi orang yang peduli, orang yang tetap bertanya hal baik apa yang bisa saya lakukan bagi engkau kepada orang yang Tuhan hadirkan sebagai penolong yang sepadan, sebagai pasangan hidup kita. Nah, kemudian saudara sekalian, kita melihat Paulus juga mengatakan yang ketiga, kenakanlah kerendahan hati atau humility. Nah, ini juga sesuatu yang secara khusus saya percaya paling kita itu kita bisa belajar rendah hati melalui banyak hal. Kita bisa belajar rendah hati melalui banyak hal. Tapi terus terang Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengajarkan saya rendah hati paling besar saya rasa ketika saya menikah. Ya. Ketika saya menikah, ketika saya nanti juga punya anak di dalam keluarga itu. Nah, saudara sekalian, kenapa? Karena di dalam pernikahan itu kita justru semakin kelihatan betapa ternyata saya ini orang yang gak rendah hati, tetapi tinggi hati, terlalu fokus sama diri. Karena saudara sekalian, kerendahan hati itu sesuatu yang berarti bukan mengatakan, oh saya gak ada nilainya, oh saya ini gak berharga. Bukan saudara sekalian, tetapi rendah hati itu berarti kita menjadi orang yang tidak meninggikan diri kita, yang tidak mementingkan diri kita, tetapi mempedulikan orang lain, mementingkan orang lain. Seperti Kristus, Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia. Nah, saudara sekalian, orang yang rendah hati akan berhenti bertanya, apa yang saya mau, apa yang saya cari, tetapi mulai bertanya, apa sih sebetulnya yang diinginkan pasangan saya, apa yang baik bagi pasangan saya. Nah, pernikahan saudara sekalian itu menolong kita untuk membuat kita sadar betapa selama ini kita terlalu fokus pada diri sendiri.
Sebelum pernikahan saudara sekalian, ketika kita masih sendiri, dengan sangat mudah kita pikir kita orang yang tidak egois. Kita orang yang humble. Karena jarang ada orang yang bisa membuat kita itu, menguji kita sehari-hari. Ya. Saudara misalnya begitu ya, di dalam pernikahan kita akan bertemu dengan orang yang bahkan ketika kita tidur pun kita harus memikirkan dia. Preference suhu ruangan. Kenapa kok ini 26 derajat bukan 24 derajat? Gitu kan? Jadi kalau dia kurang bisa dingin, saya maunya dingin gimana? Gitu. Kalau dia maunya dingin tapi saya pengennya lebih hangat gimana? Nah, disitulah saudara sekalian pernikahan mulai gitu ya, mulai membentuk bagaimana, oh iya ternyata hidup memikirkan orang lain itu nggak gampang. Hidup untuk memikirkan diri lebih kurang lagi itu nggak gampang. Kalau masalah tidur seperti itu masih bisa diselesaikan gitu ya, yaitu dengan masing-masing punya selimut sendiri misalnya. Selimut yang satu lebih tebal gitu ya. Ada yang mengatakan kunci pernikahan bahagia adalah kalau suami istri punya selimut masing-masing. Sehingga nggak rebutan selimut begitu ya, juga bisa disesuaikan tebal tipisnya sesuai dengan suhu ruangan. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan secara praktis. Dan hal seperti ini saudara sekalian banyak yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pernikahan. Misalnya kenapa kok harus saya terus yang cuci piring? Kenapa kok harus saya terus yang mengalah gitu ya? Kenapa kok dia nggak ngerti cara pikir saya? Ya. Saudara sekalian, pernikahan itu tidak membuat kita lebih egois, tidak. Tetapi pernikahan itu seperti X-ray-nya Tuhan yang dengan sangat efektif gitu menyatakan, iya ini loh kalau kamu mau hidup tidak egois. Menyangkal diri untuk hal-hal yang seperti ini. Dan saudara, orang yang rendah hati, orang yang mulai berpikir less, itulah orang yang akhirnya bisa menjadi lemah lembut. Siap ketahanan untuk menanggung kesulitan, ketahanan untuk menanggung sesuatu yang gak nyaman, yang gak kemudian langsung kita ledakan keluar dengan yang namanya marah, dengan yang namanya emosi. Ya. Sabar itu berarti sumbunya panjang. Bukan sumbu pendek, sedikit-sedikit marah, tapi sumbunya panjang. Satu kerelaan untuk endure, untuk bertahan, melihat kelemahan orang lain, ya makanya dikatakan berikutnya, sabarlah menanggung. Bearing one another, sabarlah menanggung orang lain. Kelemahan orang lain kita sabar. Dan bahkan ketika orang lain bersalah kepada kita, saudara sekalian, dikatakan maafkan. Jadi kesabaran, sesuatu yang harus kita latih dalam diri kita. Sabar, long suffering, yang kita nyatakan lewat bearing one another, dan kita bisa mengampuni. Mengampuni bahkan ketika pasangan kita bersalah kepada kita. Bukan sekedar mengerti akan kelemahan pasangan kita, tapi juga bahkan mengampuni ketika pasangan kita salah. Nah sekali lagi ini juga sesuatu yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Ternyata kita orang yang sumbu pendek itu melalui pernikahan. Kalau saudara bertemu dengan orang yang menyebalkan di kantor, saudara cukup gampang untuk sabar kepada dia. Karena ketemunya paling cuma beberapa jam di kantor. Dan setelah itu kita pulang, ya kita nggak usah pikirin dia. Atau bahkan kita bisa pindah tempat kerja. Tapi pernikahan tidak bisa. Pernikahan kita diperhadapkan dengan seseorang yang dengan penuh kelemahan dan bahkan bisa bersalah kepada kita. Diperhadapkan dengan dia sepanjang hari. Nah kita di situ dilatih saudara sekalian untuk long suffering. Banyak pasangan yang bisa sabar mungkin sekedar 1 bulan, 1 tahun. Tapi bagaimana? 30 tahun, 40 tahun. Sebelum kita menikah kita pikir kita ini orang yang sabar dan penuh kasih. Ya, karena kita sendirian.
Tapi setelah nanti nikah kita baru tahu ternyata kita bisa sangat passionate tentang sesuatu yang sebetulnya kita selama ini kita pikir ya ini biasa begitu. Tapi kita bisa sangat passionate. Itu tadi misalnya suhu ruangan 24 atau 26 gitu ya. Itu bisa sangat passionate. Ini kok kenapa lampu kamar mandinya masih nyala? Ini kenapa kok anduknya ditaruh di atas kursi bukan digantung di tempat anduk gitu ya. Ini kenapa tutup odolnya kok nggak ditutup lagi? Tuhan itu betul-betul kreatif saudara sekalian. Dia akan membentuk karakter kita, ya, menguji karakter kita, tunjukin ternyata kita ini orang yang gak sabar, bukan dengan hal-hal besar gitu ya. Bukan dengan hal-hal besar dalam hidup kita, tapi sekedar pakai tutup odol. Tuhan bisa tunjukkan kepada kita betapa kita orang yang perlu untuk dibentuk semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dan saudara ini adalah karakter-karakter yang bukan sekedar menjadikan kita orang baik saudara sekalian. Tapi ini karakter-karakter yang membuat kita semakin serupa seperti Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yesus yang belas kasihan, Yesus yang baik, Yesus yang rendah hati, Yesus yang lemah lembut, Yesus yang sabar, yang menanggung kelemahan dan mengampuni kita. Yang semuanya ini dia kerjakan karena dia mengasihi kita. Dan itulah kasih saudara sekalian. Kasih. Kasih bukanlah sekedar perasaan yang menggebu-gebu ketika orang sedang berpacaran. Tapi kasih adalah perasaan yang dinyatakan saudara sekalian dalam pasangan yang sudah menikah puluhan tahun. Di mana mereka bisa saling menanggung kelemahan satu sama lain. Saling memaafkan. Saling peduli satu sama lain. Saling menempatkan kepentingan yang lain di atas kepentingan pribadi. Nah saudara, saya bersyukur ya sekalipun Hans dan Irene hidup di dalam konteks Singapura. Singapura di mana hal-hal ini saudara sekalian itu sangat susah ditemukan. Betul saudara sekalian, Singapura itu tempat yang sangat nyaman untuk ditinggal. Nyaman ya, banyak hal nyaman. Banyak hal nyaman di Singapura. Tetapi betul saudara sekalian, setelah tinggal di sana kira-kira 1,5 tahun saya harus mengatakan kok sepertinya lebih banyak orang bahagia di Indonesia. Gitu. Karena saudara sekalian yang namanya belas kasihan, kebaikan saudara sekalian di Singapura itu kita jarang loh lihat orang senyum. Ya. Semuanya itu dalam dunia masing-masing saudara sekalian. Boro-boro punya hati yang tergerak peduli sama orang lain. Kalau dalam perjalanan naik MRT mau ke kantor selama 1 jam di MRT dari rumah ke kantor. Bisa saudara kita pergi tanpa melihat muka orang lain. Karena lihatnya handphone terus. Di MRT semuanya lihat handphone saudara sekalian. Gak ada yang peduli dengan sebelahnya. Kerendahan hati, apalagi saudara sekalian kerendahan hati. Wah itu kompetisi sangat tinggi ya. Yang diajarkan kepada anak-anak bukan ayo rendah hati. Diajarkan apa? Ayo kamu harus self confidence. Kamu harus berani gitu ya. Kamu harus percaya diri. Dan ketika orang tidak hidup dengan rendah hati ya jangan harap ada kelemah lembutan. Yang ada adalah apapun, hak apapun yang bisa dipakai, pakailah hal itu. Punya hak untuk komplain, komplainlah sebanyak-banyaknya. Hal kecil saudara, hal-hal kecil gitu ya. Jalanan lubang sedikit dikomplain. Ya. Tetangga ribut sedikit dikomplain. Ya. Anak-anak di MRT ribut sedikit dikomplain. Apapun yang bisa dikomplain, dikomplain saudara sekalian. Kesabaran apalagi boro-boro. Ya. Culture yang sangat menekankan produktivitas, menekankan efisiensi, hasil yang cepat saudara sekalian. Kalau ada sesuatu yang lama atau not working out ya sudah buang saja, ganti yang baru. Nah saudara, maka di sini Hans dan Irene ketika kalian menikah di dalam Tuhan, kalian akan dibentuk menjadi pasangan yang bukan seperti budaya seperti itu. Tetapi pasangan yang makin mencerminkan seperti Kristus. Dan hal ini saudara sekalian hanya bisa terjadi bukan ketika semua baik-baik saja. Tapi justru ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada perbedaan, ada konflik bahkan. Ya kita tentu tidak tahu apa yang Tuhan persiapkan bagi pernikahan kalian dan tentu kita mengharapkan segala hal yang baik.
Tuhan bisa saja memberikan kepada kalian tahunan hidup suami istri yang penuh dengan damai, dan itu harus disyukuri. Tuhan bisa memberikan kepada kalian anak-anak yang baik seperti tadi didoakan Pendeta Stephen Tong. Ya. Tapi Tuhan juga mungkin bisa tiba-tiba panggil kalian untuk melayani di tempat yang sulit. Mungkin Tuhan memberkati karir saudara, atau mungkin Tuhan akan membelokkan karir saudara. Mungkin Tuhan akan memberikan musim-musim sukacita begitu banyak, tapi mungkin juga ada musim-musim di mana saudara harus menunggu dengan sabar. Ya. Tapi apapun yang Tuhan berikan kepada kalian, setidaknya hari ini kita melihat apapun yang Tuhan berikan kepada kalian, semata-mata Dia berikan supaya kalian semakin hari semakin seperti Kristus. Ya. Apa yang kalian miliki sekarang harus disyukuri. Tapi mari kita looking forward ke beberapa puluh tahun ke depan ketika kalian akan menjadi semakin seperti Kristus. Ya. Ketika pasanganmu susah hati, engkau mengatakan aku peduli dengan engkau. Ketika Hans mungkin bisa pakai waktu dan energi untuk lakukan apa yang dia suka, dia pilih untuk mengatakan hal baik apa yang aku bisa lakukan bagi Irene. Ketika Irene merasa dia benar dan sulit mengerti cara pikir Hans, Irene mengatakan ya mungkin Hans punya poin. Ya. Ketika Hans sebagai kepala, pemimpin keluarga, punya hak untuk memimpin saudara sekalian. Tapi dia memilih mengatakan ya aku lebih memikirkan ya apa yang baik bagi Irene. Ketika sudah saling capek kerja ya, dan yang pasangan kita melakukan sesuatu yang menguji kesabaran, kita pilih untuk sabar. Bearing one another. Bahkan ketika engkau bersalah, aku memilih untuk mengampuni karena aku mengasihi. Seperti Kristus mengasihi. Hans dan Irene, kalian hari ini mengenakan pakaian yang indah, tetapi ada pakaian lain yang Tuhan ingin kenakan kepada kalian lewat puluhan tahun ke depan pernikahan. Belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih Kristus. Ya. Tuhan tidak sedang mempersiapkan kalian untuk menjadi pasangan yang sekedar bahagia tanpa masalah, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kalian menjadi saksi Kristus. Maka doa saya bagi kalian ya, bukanlah memiliki pernikahan yang sempurna dan baik-baik saja, karena tidak ada pernikahan seperti itu. Tetapi biarlah ketika ulang tahun pernikahan kalian di ke-30 atau 40 nanti. Ya, orang-orang mengatakan wah mereka bukan saja pasangan yang romantis, pasangan yang harmonis. Tapi mereka mengatakan ini pasangan yang serupa dengan Kristus. Yang saling mengasihi seperti Kristus. Dan kiranya ya, kalian bukan sekedar menjadi grow old together. Tapi kalian grow in Christ together. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau di dalam pernikahan Hans dan Irene, Tuhan boleh memberkati mereka dengan anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga mereka menikah bukan karena mereka sudah sempurna, tapi mereka menikah karena mereka memiliki kasih Kristus yang boleh saling belajar satu sama lain untuk mengasihi, untuk memaafkan, untuk lemah lembut, untuk bersabar, untuk berbelas kasihan satu dengan yang lain. Tuhan pakailah segala hal yang terjadi dalam hidup pernikahan mereka nanti. Membawa mereka semakin hari semakin seperti Kristus dan menjadi saksinya yang indah di tengah-tengah dunia yang mungkin berbeda, yang mengajarkan hal yang berbeda. Biarlah ketika dunia melihat keluarga mereka, mereka melihat ada hal yang berbeda. Bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Seperti Kristus yang turun ke dunia, mati dan bangkit bagi mereka. Biarlah mereka mencerminkan terang Injil, menjadi saksi bagi nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin pemberkatan nikah yang akan kami lakukan sekarang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan memasuki peneguhan nikah gerejani. Dan saya persilahkan kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan dasar pernikahan Kristen.
Perintah dan syarat pernikahan. Saudara Hans Alnando dan saudari Irene Giani saat ini di hadapan Allah Tritunggal dengan disaksikan oleh jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan demikian Allah telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tujuan pernikahan yang pertama, Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan keluarga saudara. Yang kedua, oleh sebab itu, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kesucian. Untuk itu adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan melakukannya. Yang ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya kepada istrinya, demikian pula istri kepada suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah hal itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, kasihilah istrimu sebagai dirimu dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang keempat, apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak dalam pernikahan saudara berdua, maka hendaklah kalian mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kedua mempelai akan melangsungkan janji nikah. Ya, silakan kedua mempelai boleh saling berjabat tangan. Janji tangan ini melambangkan persatuan hidup yang diwujudkan ya dalam ikat janji di dalam covenant perjanjian. Saudara Hans Alnando, ya, boleh tangannya pegangan, ya. Apakah saudara di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil saudari Irene Giani sebagai istrimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya. Apakah saudara mau mengejar kekudusan dan kehidupan bersama istrimu dalam segala hal, menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman? Saudara Hans Alnando, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Hadirin sekalian sudah mendengarkan jawaban dari saudara Hans dan sekarang kepada saudari Irene. Apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya menerima saudara Hans Alnando sebagai suamimu satu-satunya dan sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai istri yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya. Apakah saudari mau mengejar kekudusan dan hidup bersama dengan suamimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman? Saudari Irene Giani, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Saudara semua sudah mendengarkan jawaban dari saudari Irene. Kiranya ya di atas ya sebagaimana perintah Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya telah menjadi saksi. Sekarang kedua mempelai akan bertukar cincin.
Mereka akan bertukar cincin sementara setiap mempelai akan mengutarakan janji mereka masing-masing. Saya, Hans Alnando, di hadapan Tuhan Allah Tritunggal dan jemaatnya, hari ini mengambil engkau, Irene Giani, sebagai istriku satu-satunya dan sah, serta berjanji untuk mengasihimu, mendampingimu dan melindungimu dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit. Berjanji untuk tetap setia kepadamu dalam keadaan apapun juga sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Tuhan meneguhkan janji saya pada hari ini dan memampukan saya untuk menjadi suami sebagaimana selayaknya suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda perjanjian yang telah kuikrarkan di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Hari ini saya, Irene Giani, menerima engkau, Hans Alnando, sebagai suamiku yang satu-satunya dan sah, serta berjanji akan melindungimu, mendampingimu, dan mengasihimu dalam keadaan berlimpah maupun kekurangan, sehat maupun sakit, serta berjanji akan tetap setia kepadamu dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Allah yang akan menguatkan dan juga memampukan saya untuk menjadi seorang istri yang layak, sebagaimana seorang istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda perjanjian akan janji yang telah kuikrarkan kepadamu di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Sekarang kedua mempelai silakan berlutut, kita akan memasuki pemberkatan. Saudara Hans dan saudari Irene, kiranya Allah Tritunggal yang telah memanggil engkau ke dalam ikatan nikah suci ini boleh senantiasa memberikan kepadamu kasih setia yang tidak berkesudahan. Kiranya Allah Bapa, sumber segala anugerah, senantiasa berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala kita yang agung itu boleh senantiasa memimpin dan melindungi pernikahan kalian. Kiranya Allah Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebenaran boleh senantiasa menopang engkau, menguatkan engkau, menolong engkau di dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kedua mempelai bangkit berdiri dan cadar boleh dibuka dan boleh saling memberikan ciuman kudus satu dengan yang lain. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan menghadap kepada jemaat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini mereka menjadi Bapak Hans Alnando dan Ibu Irene Giani, pasangan suami istri yang sah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan kedua mempelai akan menyalakan lilin. Saudara sekalian, ini adalah satu simbolisme yang ada di dalam gereja kita, di mana satu lilin yang besar itu melambangkan terang dari Tuhan. Allah yang adalah sumber kasih itu sendiri.
Masing-masing Hans dan Irene mengambil lilin dan mengambil api dari satu terang itu, menggambarkan mereka pun masing-masing adalah individu-individu yang mendapatkan kasih dari Allah Tritunggal itu sendiri. Dan setelah itu dalam anugerah Tuhan mereka akan menyalakan satu lilin yang baru melambangkan pernikahan mereka. Hidup mereka sebagai satu keluarga baru dan mereka akan mematikan lilin masing-masing. Mereka mati terhadap keinginan masing-masing dan mereka hidup dari dua orang menjadi satu daging. Sekarang kedua mempelai akan menandatangani akte nikah gereja, di mana nanti mereka juga akan menerima Alkitab sebagai dasar dari keluarga mereka yang baru, dan Alkitab akan diberikan oleh perwakilan saksi dari Gereja Reform Injili Indonesia di Kemayoran ini. Dan mereka juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung sebagai persembahan pertama mereka sebagai keluarga yang baru, sebagai suami istri di dalam Tuhan. Mewakili Pendeta Stephen Tong sebagai Kepala Sidang dan seluruh jemaat menyambut kalian berdua sebagai satu keluarga. Biarlah Alkitab ini mengingatkan bahwa tujuan membentuk keluarga bukanlah keluarga itu sendiri, tetapi kalian bersama untuk semakin hari semakin menjadi saksi Kristus, melayani Tuhan, menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati ya. Setelah ini kedua mempelai akan memberikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada masing-masing orang tua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan lagu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyanyikan lagu yang ketiga juga sebagai doa kita ya bagi pasangan yang baru ini supaya sepanjang jalan hidup pernikahan mereka Tuhan saja yang memimpin. Dalam keadaan apapun biarlah mereka yang boleh melihat pimpinan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin.
Sepanjang jalan Tuhan ini tujuh bagiku, rahmat-Nya selalu serta dengan aku dan hiburan dari surga. Jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbanyak baikku, karena tentulah semua diperbanyak baikku. Sepanjang jalan Tuhan pimpinmu, meski jalan tak senang, diberi rahmat dalam hujan, roti hidup tak kurang. Meskipun merasa haus berat dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar. Bait yang ketiga, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya aman penuh, dijanjikan perhentian yang indah. Yesus Kristus datang, kemuliaan-Nya ku pandang, selamanya ku mau bersorak. Yesus pimpin jalanku, selamanya ku mau bersorak. Yesus pimpin jalanku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dan kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat darinya. Kiranya penyertaan dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus boleh hadir dan memimpin seluruh kehidupan kita, menyertai satu hari demi satu hari, satu langkah demi satu langkah, dan dalam keadaan apapun membuat kita senantiasa hidup menjadi saksi dan hidup bagi Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita ada acara foto bersama, tetapi sebelumnya saya berikan kesempatan kepada perwakilan dari keluarga Hans dan Irene untuk boleh menyampaikan beberapa patah kata bagi setiap kita. Selamat siang, saya mewakilkan keluarga ingin mengucapkan rasa syukur kami dan rasa terima kasih kami pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang telah menyelamatkan kami, menebus kami, dan memimpin kami sampai pada kami pada hari ini. Kami bisa menjadi suami istri, itu
semata-mata karena anugerah dari Tuhan kita. Kami juga ingin berterima kasih kepada GRII, selaku gereja kami, pada Pendeta Ivan, pada Bu Hana, kepada Bu Lolita, kepada Bu Eva, dan segenap tim, Bapak Ibu yang ikut memberikan waktu dan tenaga untuk melayani kebaktian pemberkatan ini. Kami berterima kasih. Dan yang terakhir, kami tapi juga last but not least for sure, kami ingin berterima kasih kepada saudara-saudara kami, handai tolan kami yang sudah hadir pada hari ini. Kami ingin berterima kasih atas kehadirannya dan waktu yang diluangkan untuk kebaktian pada hari ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya acara foto ya. Ya, saya izin dulu foto dengan pasangan dan nanti keluarga. Ya. Mungkin boleh di tengah kali ya. Selamat Tuhan. Ya, berkati ya. Airin, selamat berkati. Kita, oh ya, saya di tengah ya. Oh ya. Tua, ya, saya di samping. Iya, iya, saya orang tua. Mati Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat ya. Selamat. Ya, silakan. Keluarga besar dari Hans. Keluarga besar dari Hans, saya persilakan untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Seluruh keluarga besar dari Hans. Setelah ini bersiap-siap keluarga inti dari Airin, dilanjutkan dengan keluarga besar dari Airin.
Untuk hamba Tuhan dan segenap pengurus atau penatua dari GRII, saya persilakan untuk berfoto ke depan. Untuk segenap hamba Tuhan dan pengurus atau penatua dari GRII, untuk teman-teman yang melayani segenap pelayan gereja dari GRI, saya undang untuk berfoto ke depan sebentar. Saya undang keluarga besar dari Airin. Saya persilakan untuk maju ke depan dan berfoto. Segenap keluarga besar dari Airin. Keluarga besar dari Airin, saya persilakan untuk berfoto bersama.
keluarga besar dari Airin. Ada lagi yang belum? Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih. Baik, saya undang pekerja dari GRII yang melayani hari ini. Saya undang untuk berfoto bersama. Setelah ini bersiap-siap teman-teman dari Hans dan Airin. Segenap pekerja dari GRII, saya undang untuk berfoto bersama. Ya, pemusik ikut foto. Ada lagi? Foto ya nanti sama si. Iya. Ya, langsung. Ini sudah? Oke, untuk semua yang melayani hari ini, semua dari GRI yang melayani hari ini, saya undang untuk maju ke depan yuk. Silakan. Gak usah sama orang tua deh. Ya, ini aja ya. Oke. Enggak, ada keluarga dari Lampung dulu. Baru bridesmaid. Ini di sini. Tapi ini dulu aja, ini dulu. Udah nggak apa-apa, ini aja deh. Oke. Ada lagi dari GRII yang melayani hari ini? Udah, foto dulu aja. Udah. Oke. Baik, untuk teman-teman dari Hans dan Airin, semua teman-teman dari Hans dan Airin saya undang maju ke depan untuk berfoto.
langsung aja. Okay, to all the friends of Hans and Irene, you may go to the front and we'll take a picture for a moment. Oke, untuk teman-teman, all the friends of Hans and Irene, we'll take a picture. Ikut aja, kan termasuk teman. Bridesmaid ikut, termasuk teman kan? Ya. Oke. Oke. Okay, let's take a picture. Oke, thank you. Keluarga dari Lampung, ya, keluarga dari Lampung. Foto. Silakan. Ya, keluarga dari Lampung. Foto dulu. Papa mama ikut? Mama? Ada lagi? Sudah? Oke. Om tante dari keluarga ada lagi? Ini. Masih ada waktu kalau mau? Atau mau? Langsung aja nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Sepupu dari Irene, semua sepupu dari Irene yang mau berfoto, saya undang maju ke depan. Teman-teman dari Papa dan Mama Hans, boleh bersiap-siap. Teman-teman dari Papa dan Mama Hans. Oke. Oh, ini teman-temannya. Oh, itu. Oh, oke. Oke.
Dibagi dua, kiri dan kanan. Sebelah sini. Ada lagi. Ada lagi. Kali. 1, 2. Oke. Basement dan bridesmaid jangan kemana-mana. Basement dan bridesmaid, saya undang untuk berfoto bersama. Basement dan bridesmaid. Kalau bisa 11.45. Saudara kandung dari Airin, Felix, Lawrence, ya. Basement. Oke. Basement dan bridesmaid langsung menuju ke depan. Ya, basement, bridesmaid,